Waalaikumsalam, mari silakan duduk. Ya, terima kasih. Apakah benar ini dengan Mbak Zulfa yang kemarin menghubungi saya? Iya benar Kak, itu saya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabarnya hari ini baik. Sebelum sebelum itu, apakah Mbak Zulfa pernah melakukan konseling sebelumnya? Sebelumnya belum pernah melakukan konseling Kak, ini masih pertama kali. Baik, di sini saya akan menjelaskan bahwa dalam konseling itu memiliki asas kerahasiaan, di mana ketika Mbak Zulfa cerita masalah yang sedang dihadapi atau menceritakan data-data pribadi Mbak Zulfa, insya Allah 100% aman. Soalnya saya sebagai konselor harus profesional menjaga rahasia dari si konselingnya. Oh gitu ya Kak, jadi data saya pasti akhirnya dia. Ya, pasti aman. Sebelum memulai ke inti pembicaraan kita ini, saya mau melakukan kontrak konseling kepada Mbak Zulfa bahwa konseling hari ini kita lakukan hanya 15 menit aja ya Mbak. Ya benar. Sebelum itu ada apa Mbak Zulfa datang menemui saya? Apakah ada permasalahan yang berat atau apa gitu? Sebenarnya ada Kak. Jadi ceritanya saya itu punya pacar. Kan kemarin itu kita habis pulang staycation juga. Eh, aku tuh nggak sengaja lihat di dashboardnya ada lipstick. Saat aku cek kan yang banyak itu lipstiknya beda sama yang aku pakai. Dan aku tuh nggak pernah beli merek lipstik seperti itu. Jadi kan aku bertanya kepada pacar saya, terus dia malah kayak, apa sih lipstik, aku nggak tahu itu, itu pasti punya kamu, kayak gitu, kayak kasar gitu loh Kak. Itu pertama kali pacar Mbak Zulfa membentak dengan suara tinggi, nada tinggi gitu ya? Iya, itu pertama kali saya dibentak, apalagi setelah hubungan kita itu terjalin lama. Karena lipstik itu dia itu malah membentak saya, jadi saya kayak kecewa gitu sama pacar saya. Kalau boleh tahu, sifat yang pacar Mbak Zulfa miliki itu mulai akhir-akhir ini atau udah beberapa bulan yang lalu gitu? Sifatnya yang kasar kayak gitu ya dia, itu masih akhir-akhir ini. Setelah saya bertanya tentang lipstik yang berbeda dengan saya, dan setelah itu dia itu nggak pernah membalas chat saya cari di kosnya juga nggak ada, saya cari di rumahnya juga tidak ada. Apakah Mbak Zulfa sudah pernah bertanya pada teman-teman pacarnya Mbak Zulfa kemana kok nggak pernah menghubungi, balas chat gitu dan sebagainya? Kalau itu sebenarnya malah sering nggak, saya sering cari informasi ke temannya, apakah dia tahu lokasinya di mana, saya butuh bertemu dia, berkomunikasi, apakah eh, hubungan kita itu masih berlanjut atau bagaimana gitu. Coba Mbak Zulfa usaha kayak menghubungi lagi dan kayak mau bicara baik-baik gitu, datang ke rumahnya, ngomong sama orang tua kemana kok nggak bisa dihubungi, kan pasti deket ya, nggak mungkin nggak dikenalin ke orang tua juga. Iya Kak, saya akan melakukan hal itu. Sebenarnya saya saat ke rumahnya dia itu cuma bilang, ini si pacar saya tuh gimana. Nah, jawab orang tua, ya masih di kos, kan masih jam kuliah. Nah, saat saya tanya, kok saya kesulitan mencari dia itu kenapa? Orang tuanya itu juga kaget. Tahunya hubungan kita itu baik, kenapa tiba-tiba datang ke rumah seperti itu. Jadi pacar saya itu sudah dikasih tahu orang tuanya itu disuruh ketemu saya, tetapi dia tetap menolak gitu. Oh, baik. Setelah saya mendengar cerita Mbak Zulfa awal hingga akhir, kelihatannya Mbak Zulfa ada keresahan ya yang dihadapi sekarang. Iya, Kalau saya boleh tahu apa keresahannya ya Mbak? hmm,
gimana ya Mbak ya, kita itu mencari hubungan itu bukan dalam waktu yang singkat juga ya Mbak ya, sedih senang kita itu eh, jalani bersama. Masa karena benda kecil seperti lipstik kayak gitu buat hubungan kita itu, wah enggak, saya tuh kayak nggak terima gitu Mbak. Baik. Mungkin Mbak Zulfa bisa gimana ya, berpikir positif, mungkin itu punya temennya yang sedang pinjam motornya terus kelupaan atau gimana gitu, jadi bukan salah si pacar Mbak Zulfa juga. Mungkin waktu itu pacar Mbak Zulfa nggak sengaja ngebentak soalnya lagi capek mungkin, atau ada pikiran atau ada masalah yang belum seperti diceritain Mbak Zulfa, jadi pacar Mbak Zulfa jadi ngomong pakai nada tinggi gitu. Oh begitu ya Pak, ya bagaimana ya, saya itu emang tidak pribadinya yang tidak bisa didengar gitu, jadi saya tiba-tiba bingung aja, tiba-tiba dia kasar gitu saya mungkin kalau udah membuat saya Iya, Mbak Zulfa bisa omongin baik-baik lagi, mungkin nunggu waktu, siapa tahu pacar Mbak Zulfa nanti akhirnya bisa menghubungi Mbak Zulfa lagi atau membalas chat Mbak Zulfa lagi setelah pikiran pacarnya Mbak Zulfa itu tenang. Kan nggak tahu juga ya kalau pacarnya ini ada masalah atau apa gitu. begitu ya Pak. Saya akan coba hubungi lagi. Jadi setelah saya lihat-lihat waktunya sudah memenuhi. Saran saya Mbak Zulfa tetap berpikiran positif, tetap semangat. Kalau kalau masih kayak gitu lagi pacarnya, mungkin bisa tanya ke teman-teman lagi. Ya, gitu ya Pak. Ya, Terima kasih Pak sudah memecahkan masalah saya. Saya jadi tahu kalau itu sebenarnya kemungkinan lain itu seperti itu. baik. Terima kasih. Jika ada kepentingan lagi, Mbak Zulfa bisa menghubungi saya di lain waktu dengan waktu yang sama 15 menit lagi ya. Bagaimana Mbak Zulfa, setuju? Ya setuju Pak. Baik. Saya undur diri. Ya, makasih Mbak. Ya.